Bilqis Ratu Seba mu'alaf karena hikmat Sulaiman. Tentu kata mu'alaf ini saya pakai dengan tanda kutip karena ini istilah Islam, bukan istilah kekristenan. Tetapi sekaligus saya ingin menyampaikan melalui pandangan yang lebih bertumpu pada perbandingan antara narasi historis dengan beberapa legenda yang muncul dalam sejarah perkembangan agama Yahudi dan Kristiani. Maka saudara-saudara, kajian ini mungkin sangat menarik karena kita tidak hanya berbicara dari aspek Alkitab, tetapi juga sejarah tafsir yang panjang, bahkan beragam dalam Yudaisme. Nah, sebelumnya itu kita seringkali dihadapkan dengan pemikiran yang simpel, yang sifatnya oversimplistis, yang mengaitkan bahwa semua nabi-nabi itu beragama Islam, dan tentu ini tidak salah secara normatif karena itu adalah soal keyakinan. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Berbicara tentang sosok Ratu Seba ini, salah satunya adalah tradisi Arab dan tradisi Ethiopia. Dalam tradisi Arab lebih dikenal dengan Ratu Bilqis. Sementara dalam tradisi Ethiopia yang lebih kuno, itu dikenal dengan Makeda. Jadi di sana digambarkan bagaimana setelah mengagumi hikmatnya Salomo, maka Ratu Seba itu mengakui kebesaran Yahweh, Allah Israel. Dengan dia mengatakan, Yehi Adonai Eloheka Baruch, terpujilah Tuhan, sembahan kamu, Allah yang kamu sembah, yang telah memberikan atau menempatkan takhta itu sebagai Raja Israel. Sebagaimana disebutkan dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 9, yang itu kemudian dinarasikan sebagai pertobatan Ratu Seba untuk mengikuti iman Salomo. Maka saya berikan judul yang mungkin lebih populer, Bilqis Ratu Seba mu'alaf karena hikmat Sulaiman. Tentu kata mu'alaf ini saya pakai dengan tanda kutip karena ini istilah Islam, bukan istilah kekristenan. Tetapi sekaligus saya ingin menyampaikan melalui pandangan yang lebih bertumpu pada perbandingan antara narasi historis dengan beberapa legenda yang muncul dalam sejarah perkembangan agama Yahudi dan Kristiani. Maka saudara-saudara, kajian ini mungkin sangat menarik karena kita tidak hanya berbicara dari aspek Alkitab, tetapi juga sejarah tafsir yang panjang, bahkan beragam dalam Yudaisme. Nah, sebelumnya itu kita seringkali dihadapkan dengan pemikiran yang simpel, yang sifatnya oversimplistis, yang mengaitkan bahwa semua nabi-nabi itu beragama Islam, dan tentu ini tidak salah secara normatif karena itu adalah soal keyakinan, tetapi tentu itu adalah salah secara historis karena tidak ada eksistensi agama Islam pada masa nabi-nabi sebelum di zamannya Muhammad. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama untuk bagaimana berselancar antara narasi-narasi yang sifatnya membangun iman secara sepihak dari satu agama dengan melihatnya sebagai perbandingan dari aspek sejarah. Jadi ketika kita bicara tentang nabi-nabi itu, sesungguhnya yang sering terjadi kita ini seperti hidup di dalam alam legenda atau alam bahkan dongeng. Seolah-olah nabi-nabi itu tidak tersentuh oleh sejarah. Padahal kalau kita membaca
kitab suci dan kita membandingkan dengan data-data arkeologi, kalender di zaman Salomo pun itu diketemukan. Misalnya kalender pertanian Geser. Dan itu membayangkan bagaimana nama-nama bulan, ya, bagaimana pembagian untuk musim pemetik buah zaitun, kemudian penaburan benih, akhir penaburan yang rata-rata 2 bulan, lalu 1 bulan panen rami, dan seterusnya yang itu bisa dilacak secara historis. Apalagi narasi bahkan segenap tanggal dan tahunnya itu bisa dilacak di dalam kitab suci. Nah itu contoh ya, misalnya ketika kita membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Zif, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan. Nah ini bahkan disebut bulannya tahun keberapa pada pemerintahan Salomo, dan 480 tahun sesudah orang keluar dari tanah Israel. Dengan kita membandingkan dengan data-data arkeologi dan sejarah umum, maka kita bisa menemukan rujukan. Dan ini nilai kesejarahan Alkitab yang memang menjadi rujukan dalam sejarah Timur Tengah. Kita pernah belajar tentang apa yang dikenal dengan Rosetta Stone sebagai awal dari digiatkannya ilmu arkeologi yang berkaitan dengan Timur Tengah, dan itu sumbernya adalah Alkitab. Mungkin banyak masalah-masalah historis yang belum diselesaikan sampai hari ini, tetapi itu bukan berarti ada sumber lain yang lebih akurat. Karena kalaupun ada sumber, apalagi keyakinan atas kitab suci sebagai wahyu Tuhan, itu tidak menjawab sama sekali dengan problematika sejarah. Karena dalam kitab-kitab yang lain tidak disebutkan tahunnya, tidak disebutkan kronologi dari kehidupan tokoh-tokohnya, dan juga tidak disebut tanggalnya. Maka itu cukup bagi pedoman tingkah laku, pedoman normatif. Ketika orang harus mencontoh kehidupan Abraham atau iman Ibrahim, ketika kita harus mencontoh kepasrahan nabi-nabi, perjuangannya yang berat, maka cukup ingatlah kisah tentang Ibrahim, ingatlah kisah tentang Musa, ingatlah kisah tentang Zakaria. Tetapi di situ tidak ada angka tahunnya, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulan yang dicantumkan. Satu-satunya yang memuat itu secara kronologis hanya Alkitab. Bahkan ketika kita membaca kronik sejarah bangsa kuno di luar Alkitab, itu sifatnya fragmentaristik. Misalnya Herodotus berbicara tentang para Fir'aun dalam kaitannya dengan negara-negara pada zamannya di Timur Tengah. Itu hanya berkaitan dengan zamannya, paling tidak beberapa saat sebelum zamannya, dan itu berbicara tidak lebih luas daripada kronologi yang disampaikan dengan Alkitab. Maka hanya membaca Herodotus, kita mungkin hanya bisa membaca kira-kira sejarah bangsa Persia, bangsa Roma, bangsa Israel, bangsa Mesir, hanya di sekitar zaman kehidupan Herodotus, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi. Penemuan misalnya silinder Kores Agung hanya bisa menceritakan tentang bagaimana ketika bangsa Israel pada abad ke-4 sebelum Masehi pulang dari pembuangan Babel, yaitu bangsa Yehuda yang di selatan. Dan itu tentu tidak bisa berdiri sendiri tanpa kita membaca dan membandingkan dengan kronologi Alkitab. Makanya satu contoh misalnya dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 tadi, dengan disebutkan bahwa Eksodus dari Mesir terjadi 480 tahun sebelum tahun keempat pemerintahan Salomo,
Maka tinggal mencari Salomo memerintah tahun berapa. Nah, tahun keempat pemerintahan Salomo adalah tahun 960 sebelum Masehi, tinggal dihitung mundur 480 tahun sama dengan tahun 1448. Itulah terjadinya eksodus atau keluaran dari tanah Mesir. Kemudian nanti rangkaiannya atau kronologinya tinggal disusun dari zaman Yosua, dari zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, yaitu pada zaman Saul, pada zaman Daud, pada zaman Salomo yang sekarang kita bahas. Jadi satu-satunya sumber kronologi sejarah yang runut untuk Timur Tengah itu hanya Alkitab. Jadi bisa saja misalnya tentang tarikh keluaran itu ada yang dinamakan penanggalan dini dan penanggalan kemudian. Penanggalan kemudian itu menempatkan Eksodus pada zamannya Ramses kedua, dan itu berkaitan dengan Keluaran pasal 1 ayat 11 yang berbicara tentang pembangunan kota Ramses. Nah, tetapi tidak cocok dengan angka 480 tahun sebelum tahun keempat pemerintahan Salomo, maka para ahli Alkitab yang menganut penanggalan kemudian itu menganggapnya bahwa itu disingkatkan generasi per 25 tahun misalnya. Tetapi tidak persis dengan angka 480, tetapi dengan penanggalan dini seperti yang lebih banyak diakui oleh para sarjana, yang saya juga percaya itu lebih akurat menempatkan tentang kronologi kisah-kisah dalam Alkitab. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah perbedaan sistem kalender, dan itu tentu kadang-kadang punya masalah dengan misalnya perbandingan dengan kalender Mesir, perbandingan dengan kalender Persia dan seterusnya. Tetapi basically secara dasariah semua itu dibangun di atas dasar kronologi Alkitab yang paling lengkap. Dan inilah sebetulnya saya kira harus jujur dikatakan ini adalah nilai kesejarahan Alkitab sebagai rujukan sejarah yang lain yang tentu tidak dimiliki oleh kitab manapun juga. Nah, kemudian saudara-saudara, maka ketika orang mengatakan bahwa dan ini pernah dimuat di majalah, bukan majalah apa, Koran Republika online, tentang dikisahkannya Ratu Bilqis itu mu'alaf menjadi seorang muslim mengikuti agama Sulaiman. Tentu itu tidak salah secara normatif, tetapi tentu ya lucu secara historis karena pada masa itu tidak ada satupun prasasti yang menyebut bahwa adanya nabi yang beragama Islam. Nah, padahal kalau kita bandingkan nama-nama agama yang terkenal di dunia itu biasanya meninggalkan catatan sejarah. Katakanlah misalnya nama Kristiani. Itu jelas ada dalam catatan sejarah. Misalnya Flavius Josephus tahun 90 Masehi, Cornelius Tacitus tahun 95 Masehi, kemudian Suetonius tahun 120-an Masehi, itu ada. Jadi artinya ketika orang mengatakan Yesus beragama Islam misalnya, itu tentu bukan narasi sejarah, tetapi itu adalah pandangan teologis. Karena tidak ada satupun atau secuil pun prasasti atau catatan sejarah sekuler yang menyebut adanya agama Islam pada zaman Yesus misalnya. Begitu juga agama-agama lain itu tercatat dalam sejarah, misalnya tentang eksistensi agama Buddha. Siddhartha Gautama hidup kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Kemudian ada fakta tentang masyarakat yang memeluk agama Buddha pada masa-masa sesudah perkembangan agama Buddha itu. Misalnya prasasti Raja Dewanampriya itu memerintah antara tahun 668 sampai 232, mengisahkan ziarah sang raja yang bernama Dewanampriya itu ke kota dari Buddha Sakyamuni. Di situ jelas-jelas ada kata Bude atau Buddha. Ketika dituliskan dalam prasasti yang berbunyi Atana Agasya
mahiyiti hida budi jati sakyamuniti. Sang raja datang sendiri dan menyembah karena sang Buddha Sakyamuni dilahirkan di situ. Jadi kalau pada abad ketiga ada eksistensi agama Buddha, jelas ada catatan prasastinya, bukan sekedar klaim keagamaan. Begitu juga agama Hindu. Satu kali saja dalam Alkitab disebut tentang India, yaitu di dalam kitab Esther. Tetapi agama Hindu itu selalu identik dengan asal-usul di mana agama itu berkembang. Maka kalau dalam bahasa Ibrani disebut Hodu, itu artinya India beserta dengan kebudayaan agamanya. Begitu juga di dalam prasasti makam Raja Darius dari tahun 550 sebelum Masehi sampai 486 sebelum Masehi. Jelas sekali di sana Darius Agung sebagai seorang penganut agama Zoroaster menulis dengan anugerah Ahura Mazda, yaitu dewa dalam agama Zoroaster. Sang raja berhasil menundukkan banyak wilayah, antara lain wilayah yang ditundukkan adalah Hidusaka Hauma Warga Saka, negeri Saka di tanah Hindu dan Saka Hauma Warga. Prasasti Edik Asoka merujuk kepada bangsa Arya, ras India, yang terbagi dalam 3 kelompok. Pertama adalah Saka Triagrakanda, kelompok Arya pengembara. Kedua adalah Saka Taradaraya, kelompok Arya yang hidup di seberang lautan. Dan ketiga, Hauma Warga Saka, kelompok Arya pengembara yang kemudian menetap dan mendiami wilayah Behistun, yaitu Iran. Dan inilah yang dirujuk dalam prasasti Edik Asoka dan kuburan Darius I. Nah, data ini terlalu mudah kita cari dan waktu itu tentu tidak ada agama yang namanya Islam. Kristen juga belum muncul, karena Kristen itu munculnya setelah Yesus. Begitu juga nama Yahudi itu muncul setelah kerajaan Israel pecah menjadi 2, di mana yang di selatan dominannya suku Yehuda dengan suku Benyamin, maka disebut Yahudut atau Jihadut, itu artinya Yudaism. Itu muncul pada masa abad ketiga sebelum Masehi. Orang Samaria yang adalah orang Israel tidak menyebut diri mereka Yahudi. Jadi kita berpikir keagamaan itu mestinya berpikir historis, bukan sekedar memaksakan dalil kitab suci. Kemudian saudara-saudara, kita beranjak sekarang tentang beberapa versi legenda tentang Ratu Sheba. Jadi kita akan melihat dalam agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Ya, tentu Alkitab sendiri tidak mencatat tentang detailnya kisah ini, makanya karena ada lowongan yang tidak dicatat dalam Alkitab, maka diisi dengan legenda-legenda kadang-kadang. Yang pertama, dalam Yudaisme, itu ada 3 versi tentang siapakah yang dikenal dengan istilah Ratu Sheba atau Malkat Sheba. Yang pertama adalah pandangan dari Targum Sheni, khususnya yang membahas kitab Esther yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Dan pandangan ini sifatnya mengakui bahwa Ratu Sheba itu adalah sosok historis yang kemudian seorang perempuan yang memang datang kepada Salomo, dan kedatangannya itu memang digambarkan dengan penuh keajaiban, bahkan mirip-mirip dengan dongeng. Misalnya istana Salomo, kemudian burung hupu atau burung hudhud yang membawa surat, menyurat antara keduanya, gambaran tentang Salomo berbicara dengan binatang-binatang dan seterusnya. Dan yang kedua itu adalah catatan yang dikenal dengan Talmud Baba Batra 15b yang menerjemahkan Malkat Sheba itu secara historis sebagai keseluruhan kerajaan dan bukan ratu secara personal. Jadi pandangan Targum Sheni itu tidak diterima seluruh orang Yahudi, karena
dalam Talmud Baba-Batra 15b, kesejarahan dari Malkat Sheba dimaknai sebagai ratu perempuan, rani kalau dalam bahasa Jawa, itu harus dimaknai sebagai hubungan diplomatik antara kerajaan Sheba dengan kerajaan Salomo, bukan ratu secara personal. Itu pandangan Yahudi kedua. Pandangan Yahudi ketiga itu bisa dilacak dari Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang menulis sekitar tahun 90 Masehi, yang menganggap bahwa itu sosok personal, tetapi dia bukan ratu yang berasal dari wilayah Arab Selatan, tetapi berasal dari salah satu putri Fir'aun sendiri yang menikah dengan Salomo. Misalnya itu disebutkan dalam Sejarah Kuno Bangsa Yahudi karya Josephus buku ke-8. Dan yang kedua itu adalah narasi Kristen. Yesus sendiri mengakui Ratu Sheba itu eksis sebagai seorang ratu, artinya penguasa perempuan. Dan Yesus menyebutnya ratu dari selatan, sosok historis. Namun jangan ditafsirkan Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, bukan itu. Yang kemudian dikembangkan dalam kisah Ethiopia sebagai Ratu Makeda. Nah, seperti yang tertulis dalam buku Kebra Nagas, The Glory of the Kings, dalam bahasa Ethiopia beraksara GX. Dan itu dikenal dalam kekristenan Ortodoks Ethiopia. Ketiga, narasi Islam. Ratu Sheba itu dianggap sebagai sosok historis yang bernama Bilqis. Nah, kemudian keagungan dari kerajaannya dia itu sangat terkenal, lebih-lebih dikaitkan dengan konsep negara yang adil, sejahtera, baldatun toyibatun warrobun kufur dalam kitab Quran. Kemungkinan kata Bilqis itu berasal dari bahasa Ibrani Pileges, yang artinya selir. Karena di situ nantinya kisah dalam narasi Islam, dalam tafsir Quran itu akhirnya Ratu Sheba atau Bilqis itu memang menikah sama Salomo. Dan itu kisahnya sangat mirip dengan Targum Seni Esther. Kisah-kisah yang mirip dengan Targum Seni, misalnya burung hudhud atau burung hupu sebagai pembawa berita, yang di dalam Kebra Nagas itu bukan dibawa oleh burung yang bisa berbicara, tetapi dibawa oleh utusan manusia yang bernama Tamren. Itu di dalam naskah Ethiopia yang dikenal dengan Kebra Nagas. Bahkan narasi di dalam Islam itu cenderung untuk melakukan gambaran tentang zaman Salomo seolah-olah itu adalah zamannya Islam. Sehingga surat menyuratnya pun antara Salomo dengan Ratu Bilqis itu bunyinya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demi nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentu pada zaman Salomo Anda tidak akan bisa ketemu kata atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, karena pada zaman Salomo bahasa yang dipakai bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani. Jadi seperti itu. Dan kalaupun misalnya itu terjemahan dari bahasa Ibrani, ungkapan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak lazim dalam agama Yahudi. Ya, biasanya doa-doa Yahudi itu diawali dari Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'ulam, dan bukan Bismillahirrahmanirrahim. Justru ungkapan Bismillahirrahmanirrahim itu agak mirip formulanya dengan formula Kristen yang muncul nanti kira-kira 900 tahun kemudian setelah Salomo, yaitu Beshem ha'ab wihaben wirruh hakodesa Elohim echad, atau diterjemahkan di dalam bahasa Arab Bismillah walibni warahil kudus al ilahu wahid. Sama-sama formula yang mengandung 3 nama, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dengan Bapa, Putra, Roh Kudus, dan ketiganya adalah Allah yang Esa. Ini saya tidak bicara tentang aspek akidahnya, tapi bicara tentang paralel dari berbagai sumber yang berbicara tentang Ratu Sheba atau Ratu Bilqis dalam kisah orang Arab, ya. Kemudian dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 itu disebutkan tentang Ratu Sheba ketika dia mendengar kabar
dan itu berhubungan dengan nama Tuhan Allah Israel, maka Ratu Sheba itu datanglah untuk menguji Salomo dengan sebuah teka-teki. Nah, itu bisa dijabarkan sebelumnya dengan masing-masing versi dari apa yang sudah saya sebutkan, versi Yahudi, versi pertama Targum Sheni, versi kedua adalah Baba Batra, dan versi ketiga adalah Flavius Josephus. Jadi seperti minggu lalu kita sudah bahas, Salomo memberikan perintah bahwa dia akan mengirimkan raja bala tentara melawan engkau, melawan Sheba, dari jenis binatang-binatang darat dan burung-burung di udara. Sesudah itu seekor burung hupu, atau dalam bahasa Arab dikenal burung hudhud, pergi sesuka hatinya entah kemana. Sang raja memberi perintah untuk menangkapnya dan membawanya secara paksa, bermaksud hendak membunuh dari burung tadi. Namun kemudian burung hupu itu muncul di hadapan raja dan mengabarkan bahwa dia telah melihat-lihat seluruh bumi dan menyaksikan sebuah kota dan kerajaan Sheba yang belum tunduk kepada Salomo. Lalu mereka diperintahkan oleh seorang ratu bernama Sheba. Mereka diperintah oleh seorang ratu bernama Sheba. Di sini tidak muncul nama Makeda, tapi nama dari kerajaannya. Aku juga menemukan kota yang dibentengi tanah di timur, yang sekelilingnya dihiasi dengan batu-batu emas dan perak yang mengalasinya dengan jalan-jalannya. Ketika Ratu Sheba keluar pagi-pagi untuk menyembah laut, juru tulis Raja Salomo mempersiapkan sepucuk surat yang dimasukkan di bawah sayap seekor burung dan yang membawanya terbang dan tiba di benteng kerajaan Sheba. Nah, kemudian surat itu di bawah sayap burung itu lihat oleh Ratu Sheba dan membacanya. Raja Salomo mengirimkan salam, apabila berkenan datanglah engkau untuk menanyakan kesehatanku, maka aku akan menempatkan engkau dalam kedudukan tinggi di atas segala yang lain. Namun jika engkau tidak berkenan, aku akan mengirim raja-raja dan bala tentara untuk melawan engkau. Membaca yang demikian, Sheba merobek pakaiannya serta memanggil kaum bangsawan untuk meminta nasihat. Mereka semua belum pernah mengenal Salomo, tetapi menasihatkan dia untuk mengirimkan kapal-kapal melalui laut yang penuh dengan perhiasan-perhiasan dan batu-batu yang indah, dan juga sepucuk surat kepadanya. Pada akhirnya Ratu Sheba datang dan Salomo mengirim seorang utusan untuk menjemputnya. Dan ketika sang ratu tiba, Salomo bangkit dan duduk di dalam istana kaca. Ketika melihat itu, Ratu Sheba berpikir bahwa lantai gelas itu adalah air. Pada waktu melewati lantai itu, Ratu Sheba mengangkat pakaiannya dan Salomo melihat bulu kakinya. Nah, ini penting juga. Nanti kita akan bandingkan dengan versi yang lain. Kemudian, kalau kita lihat bahwa apa yang dikisahkan di dalam Targum Sheni, itu sebagaimana sudah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa sesungguhnya ungkapan Salomo yang berbicara menulis Amsal tentang hewan, tentang burung-burung, ya, wajidaber al-habehimah, wi al-ha'ob, wi al-ha-remes, wi al-ha-dagim. Berbicara tentang binatang, tentang burung, tentang binatang melata, tentang ikan-ikan, itu dipahami bukan wi al-ha'ob, tapi wi al-ha'ob, dengan mengubah huruf ajin menjadi huruf alef, sehingga artinya bukan berbicara tentang burung, tapi berbicara dengan burung. Kemudian, ya, versi yang kedua, itu adalah dalam traktat Talmud yang dikenal Baba Batra 15b. Salah satu yang dikutip itu adalah Rabbi Samuel Barnachmani berbicara bahwa Rabbi Yonatan telah berkata, barang siapa yang mengatakan bahwa Malkat Sheba yang datang kepada Salomo, seperti tercatat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1, adalah seorang wanita, adalah salah, katanya. Apakah artinya kata Malkat Sheba di sini? Kerajaan Malkuta Sheba, seperti yang dijelaskan dalam
kitab Ayub, dan Seba telah jatuh menimpa mereka dan pergi membawa berita mereka. Ini terjemahan Ayub 1:15 agak berbeda dengan teks Ibrani, karena ini dalam bahasa Aramaik. Versi yang ketiga itu adalah karya dari Yosefus, seorang Yahudi, seorang filosof Yahudi yang hidup pada abad pertama, yaitu sekitar tahun 90 Masehi. Kita membaca di dalam bukunya, yaitu Sejarah Kuno Bangsa Yahudi, buku ke-8. Herodotus dari Helikarnassus. Jadi Yosefus menulis dengan mengutip penulis sejarah sebelum dia, 5 abad sebelum dia, namanya Herodotus dari Halikarnassus. Itu bukunya sangat terkenal, yang ditulis tahun 430 sebelum Masehi. Ketika dia mengatakan ada 330 raja Mesir setelah Menes yang membangun Memphis, karena itu tidak memberitahu kami nama mereka, karena mereka semua sama-sama disebut Fir'aun. Jadi kata Paroh itu dipakai sejak zaman kerajaan akhir, ya, belum pada zaman Old Kingdom yang pusatnya di Giza, tetapi sudah berpindah ke arah Luxor dan Ramses. Karena setelah kematian mereka ada seorang ratu yang memerintah. Dia memanggilnya dengan namanya Nikauli. Jadi namanya Ratu Seba itu Nikauli katanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa raja itu berasal dari garis laki-laki. Itu lazimnya. Dan diakui dengan nama yang sama. Sementara seorang wanita tidak diakui sama. Karena itu ia menetapkan namanya yang tidak bisa dimilikinya secara lazim. Makanya inilah kesulitan kenapa ratu yang datang ini namanya bisa macam-macam sesuai dengan penulisan masing-masing orang atau masing-masing versi, ya. Kemudian semua disebut dengan nama Fir'aun, ya, Paroh, yang artinya itu adalah tiang besar, itu sebutan untuk raja Mesir. Nah, setelah waktu itulah raja Mesir dari Ethiopia yang disebut sebelumnya datang ke Salomo. Ratu Mesir dari Ethiopia, maksudnya itu ada Ratu Seba. Tentang siapa kami akan memberitahu membaca saat ini. Tetapi sekarang saya telah menyebutkan hal-hal tersebut supaya saya bisa membuktikan bahwa sumber-sumber yang kita pakai orang Yahudi itu sejajar dengan kitab-kitab orang Mesir di dalam banyak hal, kata Yosefus. Jadi penelitian sejarah selain yang bersifat dongeng dan legenda tadi, ternyata juga dilakukan seorang sejarawan seperti Yosefus. Nah, sekarang bagaimana tentang versi yang beredar di lingkungan Kristen? Dan ini saya kira juga menarik karena sampai di zaman sekarang pun ada banyak orang-orang Yahudi hitam yang disebut Beta Yisrael. Itu diakui oleh pemerintah Israel dan mereka boleh aliyah ke Yerusalem atau aliyah ke Tanah Suci. Padahal sebetulnya sumber yang disebut itu adalah sumber Kristen dari Ethiopia. Jadi versi yang paling lengkap dari legenda Ratu Seba ini terdapat dalam buku yang berjudul Kebra Nagas, The Glory of the Kings. Bahasa Ethiopia beraksara Ge'ez dan telah diterjemahkan dalam bahasa Arab pada tahun 1322. Bahasa Ge'ez itu adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang Kristen Ortodok Ethiopia. Banyak sekali istilah-istilah yang muncul di sana, misalnya kata-kata mesgat yang menjadi kata masjid, ya. Itu artinya tempat orang bersujud. Begitu juga kata al-hawariyun, itu berasal dari bahasa Ethiopia yang artinya apostel atau seliyah dalam bahasa Ibrani atau rasul dalam bahasa Arab. Jadi Raja Salomo mencari saudagar di seluruh dunia menurut kisahnya Kebra Nagas itu untuk membeli bahan bangunan demi mempersiapkan pembangunan bait suci. Dan memang konteks sebelum ayat 10 itu berbicara tentang persiapan Raja Salomo untuk membangun Beit Hamikdas atau rumah suci Allah di Yerusalem. Dan ditekankan di sana bahwa Allah memenuhi janjinya kepada Daud bahwa
melalui putranya kerajaannya akan dikokohkan, dan kemudian juga ketika tabut perjanjian itu dipindahkan, terjadi banyak mujizat kemuliaan Tuhan dinyatakan, bahkan Tuhan hadir kepada Salomo, menunjukkan bahwa Tuhan meridhoi atau mengizinkan atau berkenan dengan Beit Hamikdas yang dibangunnya. Dalam konteks seperti itu, maka kisah tentang Kibra Nagas, Salomo mencari saudagar di seluruh dunia untuk membeli bahan bangunan, itu bisa kita pahami. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Tamren, saudagar besar dari Ratu Makeda dari Ethiopia. Setelah kembali ke Ethiopia, Tamren memberitahu sang ratu tentang hal-hal indah yang telah dilihatnya di Yerusalem, dan tentang kebijaksanaan dan kemurahan hati Raja Salomo, di mana ia memutuskan untuk mengunjungi Salomo. Jadi dalam naskah Kibra Nagas ini tampaknya lebih historis daripada kisah yang disebutkan di dalam Targum Seni Ester yang baru muncul pada abad ke-6. Ini rupanya tradisi yang lebih tua, jadi yang memberitahu tentang keagungan Salomo itu adalah seorang bernama Tamren, saudagar yang melihatnya sendiri di kota suci Yerusalem, lalu karena dia bersaudara dengan Ratu Sheba, dia menceritakan itu kepada Ratu Sheba. Nama dari ratu itu Makeda, dan dikisahkan disambut dengan hangat, diberi istana untuk ditinggali. Nah, dan menerima hadiah besar setiap hari, dikisahkan dalam kitab itu. Ia begitu terkesima dengan istana Salomo. Sang raja kemudian mempersilahkan sang ratu untuk tidur di peraduannya, dengan jaminan bahwa dia tidak akan menyentuhnya, kecuali apabila Makeda diketahui oleh Salomo mengambil salah satu dari miliknya sang raja. Pada suatu malam Makeda haus dan meminum minuman raja. Karena itu Salomo mengetahui, dan dia harus tidur dengan Salomo. Dan sang ratu kembali ke negerinya dengan mengandung anak Salomo. Makeda tertarik dengan Tuhan Allah Israel. Lalu dalam tanda kutip dia mu'alaf. Bukan mu'alaf dalam pengertian Islam. Ini tanda kutip, artinya dia tertarik dengan Yudaisme menurut kisah dalam Kibra Nagas ini. Makeda melahirkan anak dari Salomo namanya Manelik pertama, dan dikisahkan pergi ke Yerusalem untuk mencari ayahnya dan pulang dengan membawa tabut perjanjian yang dibawanya dengan tanpa izin Salomo, sehingga tabut itu dalam kisah-kisah itu berada di Ethiopia. Jadi kisah-kisah semacam ini kan tidak sepenuhnya historis, meskipun bisa ditimbang kira-kira dari banyak kisah itu mana yang mendekati sejarah, tapi tidak semuanya bernilai sejarah. Tetapi saya kira kisah tentang Kibra Nagas itu memang jauh lebih realistis, misalnya yang membawa berita keagungan kerajaan Salomo itu bukan seekor burung hupu, tapi seorang manusia yang bernama Tamren, yang tidak lain adalah saudagar yang pernah melihat Yerusalem, dan dia masih bersaudara dengan Ratu Sheba. Nah, di dalam hikayat Arab, Ratu Sheba ini dikenal dengan Ratu Bilqis. Nama Bilqis itu mungkin saja berasal dari bahasa Ibrani Pileges, yang artinya selir. Karena dalam kisah ini juga akhirnya hikayat Bilqis itu menjadi istri Salomo dalam makna selirnya Salomo, dan juga berketurunan seperti kisah dalam versi Ethiopia. Nah, Ratu Bilqis ini ternyata lebih mirip dengan legenda Targum Seni Ester, khususnya si pembawa berita tentang keagungan Salomo adalah burung hudhud atau burung hupu. Surat yang dituliskan Salomo dan dibawa oleh burung juga kepada Bilqis. Sementara dalam dokumen Kibra Nagas, pembawa berita itu adalah seorang saudagar. Buku Kibra Nagas menjadi semacam silsilah politik. Mungkin bisa dibandingkan dengan Pararaton dalam kisah kerajaan Majapahit, atau seperti misalnya Babat Tanah Jawi dalam kerajaan Mataram Islam. Jadi artinya di situ memang tidak sepenuhnya narasi yang bersifat historis, tetapi juga ini narasi politis.
Karena untuk memberikan legitimasi kepada dinasti Ethiopia yang dimulai dari pendiri dinasti itu, dan itu akan dilacak mundur sampai di zaman Salomo. Makanya silsilah politis ini diawali dari putra Salomo dalam versi buku Kibranigas ini namanya Manelik I yang terus bersambung sampai Kaisar Haile Selassie pada dinasti terakhir yang berakhir pada tahun 1974 Masehi. Dan kalau Anda membaca sejarah ya modern ya, pada masa gereja Ortodok Koptik membangun sebuah katedral di Abbasiyah Kairo, di mana pada satu Baba Kyrillos ke-6 itu salah satu yang datang dalam utusan dari negara-negara Kristen Ortodok itu adalah Kaisar Haile Selassie dari Ethiopia. Dan dari Indonesia di situ hadir Dr. TB Simatupang yang kemudian menjelaskan pertemuannya dengan komunitas Kristen berbahasa Arab di Timur Tengah, termasuk kekaguman Pak Sim dengan bagaimana gereja Koptik itu memelihara tradisi ribuan tahun, mempertahankan sejarah tradisi ribuan tahun, juga sedikit menyinggung tentang kehadiran Kaisar Haile Selassie sebagai penerus menurut silsilah politik itu dari Manelik pertama keturunan Raja Salomo. Dengan demikian, maka Ethiopia melalui silsilah politik itu dianggap negeri perjanjian juga karena dikaitkan dengan keturunan Salomo yang adalah orang Yahudi. Nah, kemungkinan nama Makeda itu berasal dari gelar ratu-ratu Sabian atau Sabiin, yaitu Maktuweta, yang kemungkinan juga adalah paralel dengan bahasa hieroglif Mesir kuno, Maked, yang artinya ibu pelindung. Nah, dongeng tentang betis berbulu dari Ratu Seba yang disebutkan dalam Targum Seni Ester, yang itu lebih berciri legendaris ketimbang misalnya buku Kibranagas, itu dihilangkan dalam versi lain dari sejarah Ratu Seba ini, versi Abisinia atau Habasah, karena mungkin dianggap tidak sesuai dengan keagungan sang ratu. Dan menurut legenda, ratu ini adalah putri dari seorang pria yang menghancurkan raja ular yang bernama Arwe. Jadi kemungkinan karena itu ciri legendarisnya itu dikurangi dan supaya tidak membuat wibawa sang ratu itu berkurang, karena seolah-olah dia itu adalah makhluk yang tidak wajar. Jadi makanya di dalam narasi-narasi mistik Yahudi itu dikaitkan Ratu Seba itu bisa mengendalikan kekuatan jin, kekuatan supranatural yang lain, termasuk ya keagungannya bisa bicara dengan burung dan juga dengan binatang-binatang tadi. Dan ini menjadi sebuah dongeng normatif yang membimbing moral kita luar biasa sampai juga di pelosok-pelosok Nusantara. Bukankah kita sangat mengenal dongengnya Kancil yang juga ketika ditanya dia lagi menipu orang yang hewan lain yang memburu dia, yaitu singa. Lalu dia selalu mengatakan, apa yang kamu tunggu itu? Kemudian ketika dia mendengar suara bambu dengan bambu bergesekan membentuk sebuah suara seruling, maka si Kancil itu mengatakan, padahal dia sudah mau ketangkap itu oleh musuhnya, dia mengatakan, awas, hati-hati. Kamu sedang apa di sini, Kancil? Saya sedang menunggu serulingnya Kanjeng Nabi Sulaiman. Lalu musuhnya itu menjadi tertarik. Nah, maka kemudian bunyikan seruling ini. Tapi tunggu dulu, saya pergi jauh. Lalu dipanggil, Kancil. Dan jawab, ya Kancil. Ya, sampai suaranya nggak terdengar. Lalu dia mainkan seruling tadi. Ternyata lidahnya musuhnya itu teriris karena bambu yang tajam yang
yang bersuara karena tiupan angin. Kisah-kisah semacam ini menjadi inspiratif bagi anak-anak yang moralnya mesti dibina supaya kita tidak seperti si kancil yang suka melakukan tipu daya dengan kecerdikannya. Maka di dalam tembang yang diajarkan oleh Sinwun Pakubuwono III dalam karya sastra yang berjudul Wulang Reh, kita ini jangan adigang adigung adiguno. Dan salah satu dari rujukannya adalah si kancil tadi. Si kancil anggepipun ngandelaken kebat lumpatipun. Jadi kancil itu yang mengandalkan larinya, itu menunjukkan tipu dayanya dia yang begitu cepat untuk mengelabui musuh-musuhnya. Jadi ini pelajaran moral yang sangat penting yang memiliki alur riwayat yang bersambung mulai dari cerita tentang Targum Seni Ester dan kemudian kisah Arab tentang Bilqis dan seterusnya. Nah, tetapi tentu ada sumber Yahudi yang lebih bernilai historis seperti misalnya Yusepus atau misalnya bahkan Talmud yang tadi saya kutip, yaitu Baba Batra yang malah menganggap bahwa kisah ini hanya alegoris. Sementara di dalam ajaran Kristen ini dia memang diakui secara historis tentu, tetapi ciri-ciri yang sifatnya lebih menunjuk kepada dongeng itu tidak ada di dalam kitab Injil dan juga tradisi Kristen, termasuk tradisi Ethiopia tentang Ratu Makida tadi. Nah, saudara-saudara, maka menarik kalau diuraikan dari 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1. Ini secara sistematik bisa saya simpulkan seperti ini. Jadi yang pertama, ungkapan maka Ratu Negeri Seba, Umalkat Sifa, itu ada yang memahami sosok pribadi tapi tanpa nama, misalnya Targum Seni, atau memahami secara alegoris saja sebagai hubungan diplomatik dengan negara Seba, yaitu seperti yang tertulis dalam Baba Batra 15b. Lalu ada narasi Kristen yang disebut Ratu dari Selatan dalam Matius pasal 12 ayat 42, paralelnya dengan Lukas pasal 11 ayat 28 sampai 32. Tapi di situ juga tidak ada namanya, maka di dalam tradisi Kristen lebih dikenal dengan Ratu Seba tanpa nama. Tetapi hanya di tradisi Kristen Ethiopia yang dikenal namanya Makida. Lalu dalam Islam namanya Bilqis, yang tadi disinggung mungkin berasal dari Pilegis yang artinya selir. Kemudian teks selanjutnya berbunyi Suma'at et Shema Salomon, mendengar kabar tentang Salomo. Bagaimana kabar itu didengar? Menurut versi Kebra Nagas dari Ethiopia, dari saudagar yang datang ke Yerusalem dalam rangka persiapan pembangunan Bait Suci, dan Salomo ingin mencari bahan-bahan untuk pembangunan Bait Suci itu, termasuk dari Ethiopia seorang saudagar yang bernama Tamren. Kemudian Targum Seni, kabar itu diterima Ratu Seba melalui burung hupu yang di paruhnya dititipi surat oleh Salomo. Kemudian selanjutnya ungkapan Lashem Adonai, berhubung dengan Tuhan. Di dalam Kebra Nagas, Ratu Seba namanya Makida. Akhirnya karena ini dikaitkan berhubung dengan nama Tuhan, maka seiring dengan pengakuan Ratu Seba yang berkata kepada Salomo bahwa dia memuji Tuhannya bangsa Israel, Yehi Adonai Elohe Kabaruh, terpujilah Tuhan sembahanmu yang telah menempatkan engkau sebagai raja atas tanah Israel, dan seterusnya. Maka narasi ini seperti dicatat dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 9,
bentuknya menjadi kisah bahwa akhirnya Ratu Sheba itu masuk agama Yahudi. Nah, dan anaknya yang lahir dari hubungannya dengan Salomo namanya Raja Manelik pertama. Sementara dalam versi Islam populer, Sheba itu mu'alaf dan menjadi seorang muslimah atau seorang Islam. Kemudian teks berikutnya, maka datanglah watafu linasuto b Hidot. Jadi maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Contoh teka-teki Ratu Sheba ini juga menarik. Dalam manuskrip lain, itu versi Yahudi yang disebut Midrash HaNefesh. Jadi misalnya apa kira-kira teka-teki Ratu Sheba terhadap keagungan Salomo itu? Mirip Amsal. Tetapi saya yakin tidak sesederhana itu hikmat Salomo digambarkan. Misalnya, Salomo disuruh menebak apa ini? Tak bergerak selama hidup, tetapi ia bergerak ketika kepalanya dipenggal. Jawabannya adalah pohon yang ketika bagian atasnya dicabut, akhirnya menjadi kapal yang bisa bergerak. Jadi kisah-kisah semacam ini adalah lebih merupakan kisah-kisah yang sifatnya itu naratif, tetapi juga itu merupakan pelajaran-pelajaran yang saya yakin tidak sesederhana itu. Jadi memang gambaran dari Midrash Hefes ini mirip dengan Amsal, tapi saya kira kalau berbicara tentang teka-teki itu mungkin ya bentuknya itu kebijaksanaan lebih, misalnya ketika Salomo memberikan pengadilan kedua wanita yang berebut tentang anak itu. Mungkin itu lebih tepat ketimbang kita membayangkan teka-teki yang seperti ini. Sekalipun itu merupakan bagian. Dan ketika kemudian saya membaca Midrash Hefes itu, saya teringat dengan kearifan lokal dalam semua budaya umat manusia, termasuk budaya Jawa. Misalnya, tak bergerak selama hidup, saya bandingkan dengan itu. Ketika ia bergerak, kepalanya dipenggal. Itu adalah pohon yang ketika bagian atasnya dicabut, bisa bergerak terus melaju menjadi kapal. Itu kan mirip dengan misalnya tembang yang sangat terkenal Pucung, yang itu dijadikan sarana pelajaran bagi anak-anak pada masa dulu, tentu masa prateknologi canggih ya, misalnya Bapak Pucung, itu artinya teka-tekinya itu di situ disimbolkan itu. Tutu watu, tutu gunung. Apakah tebakannya? Dia bukan batu dan dia bukan gunung. Sabamu ing sendang. Dia itu mainannya itu ada di sendang air. Pencoanmu lambung kiring. Ditaruhmu itu di pinggang sebelah kiri. Prapteng wismo si pucung mutah kuoyo. Prakteng wismo, ketika sampai di rumah, si pucung tadi akhirnya memuntahkan isinya. Itu sebetulnya tempayan, itu artinya kendi yang biasa dipakai oleh ibu-ibu zaman dulu, mengambil air dari sendang dibawa ke rumah, yang biasanya dibawa di depan itu di pinggang sebelah kiri. Nah, masa teka-teki Salomo yang raja hebat itu hanya seperti itu? Tentu saya kira akan lebih canggih daripada itu. Tapi semuanya ini kan berciri tidak hanya historis tapi juga legendaris, bahkan ada yang semi dongeng tadi, tetapi sekalipun pesannya sama-sama otentik secara moral, tetapi kecanggihan dari filosofi Salomo saya kira tidak
tidak sesederhana yang digambarkan dalam karya Yahudi di abad-abad kemudian, tapi lebih daripada itu. Masa kalah dengan Kiai Tunggul Wulung ketika bertemu dengan seorang pertapa wanita di kaki Gunung Kelut, karena pengalamannya kekalahan Pangeran Diponegoro yang sebelumnya disebut sebagai Ratu Adil. Ratu Adil kok bisa kalah? Nah, kemudian dia merefleksikan itu, ya memang Ratu Adil politik itu ya jatuh bangun. Dulu Bung Karno disebut Ratu Adil, Soeharto Ratu Adil, sampai ada ungkapan Noto Nagoro, no itu Soekarno, to itu Soeharto, dan seterusnya. Tetapi itu politis, jadi itu mekanisme yang kalau di Indonesia 5 tahunan. Tetapi dia menunggu sang Ratu Adil eskatologis untuk memuaskan dahaga rohaninya. Kemudian karena keterbatasan literasinya secara Kristiani, maka dia tentu merujuk kepada spiritualitas yang berkembang saat itu. Maka dia pergi ke Gunung Kelut. Jadi artinya kemudian ketika dia dihentikan langkahnya oleh seorang pertapa perempuan namanya Endang Sampurnawati, lalu keduanya terlibat perang ilmu yang disebut teka-teki atau cangkriman. Ya, dia mengatakan begini, pertama, coba apa jawabanmu? Ratu Adil rawuh mertamu, tamu bagiake sing ditamoni sebiting tanpa sangu. Raja keadilan datang untuk bertamu, tapi anehnya tamu yang datang tadi menyilakan tuan rumah yang ditamui tadi. Kenapa? Karena sepeser pun dia tidak membawa bekal. Siapakah dia? Nah, kemudian sebelum menjawab, mitra atau alter ego dalam dialognya itu bertanya, sebelum saya jawab, jawablah pertanyaan saya. Woh kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Buah kemiri jatuhnya hari ini tapi bisa dipanen kemarin. Apa? Dua-duanya menjawab itu adalah Sang Kristus. Kenapa Ratu Adil itu datang bertamu, tapi justru dia yang menyilakan si tuan rumah. Karena apa? Karena tuan rumah yang sebenarnya bukan tuan rumah yang ada di dunia ini, tapi tamunya yang datang. Dia datang pada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Kenapa tidak mengenal dia? Karena dia datang dalam kemiskinan. Bukan datang sebagai raja dunia, karena Kristus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini. Sebaliknya ibarat buah kemiri, jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Artinya apa? Sang Kristus secara manusia memang baru datang pada zaman akhir ini, pada masa akhir-akhir ini, kata Konsili Chalcedon atau Konsili Efesus. Tetapi sebagai firman Allah, sebagai sabda kekal, sabdo langgeng, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah hadza kana fil badi indallah. Sebagai firman yang sejak awal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, di mana sejak semula firman itu selalu bersama dengan Allah. Itu sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum Abraham ada, sebelum langit dan bumi ini ada. Bahkan karena sebagai firman, Allah menciptakan alam semesta ini, yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka terang telah mendatangi kegelapan, dan kemudian terciptalah alam semesta ini menjadi biar pepadang yang membuka lembaran kosmos yang seperti sekarang ini kita lihat. Jadi itu maknanya bisa dipanen kemarin. Jadi jangan tanya lagi. Kalau Yesus itu jalan dan kebenaran dan hidup, seorang harus datang kepada Bapa melalui Yesus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Yesus? Lah itu ilmunya kalah dengan Kiai Tunggul Wulung yang tidak pernah belajar Alkitab langsung, tetapi hanya mendengar tuntunan batinnya yang dipimpin oleh Roh Kudus, akhirnya menemukan kebenaran dan menerima Sang Kristus. Dari perbandingan teka-teki ini, maka saya merasa bahwa kalau sekedar teka-tekinya seperti itu tentu tidak menggambarkan Salomo yang besar.
dari tanah dibuat oleh manusia, makanannya dari tanah. Itu apa? Sumbu katanya. Masa seperti itu? Sedangkan Kiai Jawa yang hidup di abad 19, seorang pertapa muridnya Pangeran Diponegoro, bisa melakukan refleksi batin yang lebih dalam. Nah, kalau anak-anak muda Kristen, apalagi yang mengaku diri sebagai seorang Kristen, sekarang hanya dengan pertanyaan remeh-temeh, sebelum Yesus lalu mereka diselamatkan oleh siapa? Itu kan mestinya malu dengan suara abad 19. Shalom alaikum Bishem Hamasyah. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta.
Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.